Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru, di sini saya ingin berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Jadi nanti kita belajar bersama-sama mengenai apa itu tentang budaya positif dan macam-macamnya, pendekatan budaya positif dan lain-lain. Mohon izin untuk share group nggih Bapak Ibu nggih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nggih, terima kasih. Saya mulai, kita akan belajar mengenai disiplin positif. Kita mungkin sudah tidak asing lagi mengenai disiplin positif. Berasal dari kata disiplin, yaitu terus-menerus berkelanjutan. Dan positif adalah kata kerja yang baik, yang dilakukan dengan baik. Kita lanjut slide selanjutnya. Yang pertama ada teori motivasi. Dari Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak pendidikan kita di Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Maksud di sini kita seperti mengajar anak-anak. Kita selalu menggunakan hukuman dan imbalan untuk mengubah perilaku anak-anak menjadi aktif. Sebenarnya itu tidak bagus, Bapak Ibu. Yang lebih bagus lagi itu anak-anak itu menyadari dirinya sendiri, jadi ada motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Tidak harus karena takut ada hukuman atau mendapat imbalan dari orang lain dan lain sebagainya, tapi muncul dalam dirinya sendiri. Kedua, berdasarkan teori kontrol Dr. William, berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, di mana seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Jadi ini seperti seolah-olah menghukum anak langsung secara sepihak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, orang akan menggunakan suara lebih lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Orang yang menerapkan posisi pembuat bersalah akan berkata, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi pembuat merasa bersalah ini dia tidak membentak, tapi dia membuat seseorang menjadi bersalah dengan kata-katanya. Posisi yang ketiga menjadi seorang teman. Orang pada posisi ini tidak akan menyakiti orang lain, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Orang yang menerapkan posisi teman akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya,
Sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, posisi yang keempat adalah sebagai seorang pemantau. Posisi pemantau bertanggung jawab pada yang diawasi, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan enggan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau tata tertibnya. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi di sini akan bertanya tentang peraturan yang sudah disepakati dan akan ditanyakan kepada seseorang siswa yang melakukan masalah. Jadi, berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Untuk yang kelima, manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya, dan lain sebagainya. Jadi di posisi manajer ini, seorang guru tidak langsung mencap anak itu salah secara sepihak, tetapi bersama murid menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, ternyata manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Keempat, kebutuhan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Keempat, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama. Kelima, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Kemudian, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah langkah-langkah dalam menghadapi suatu masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, pasti seorang guru akan berkata untuk menstabilkan identitas, tidak apa-apa nak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas anak tersebut, sehingga dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, tidak sendiri melakukan kesalahan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru akan menanyakan untuk memvalidasi tindakan. Contohnya, seorang anak melakukan kesalahan, seorang guru akan bertanya, kamu pasti memiliki alasan kenapa melakukan perbuatan seperti itu. Jadi, tidak langsung sepihak menghukum, tapi kita menanyakan dulu alasan-alasan anak tersebut. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya seorang guru akan bertanya,
Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa toh? Oh, biasanya anak akan menjawab bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, tugas guru ini untuk menuntun anak tersebut. Bagaimana cara menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Contoh suatu kasus, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Nah, di sini ada posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Nah, kita analisa bersama-sama. Yang pertama, analisa perkataan Ibu Dani yang pertama. Ada kata-kata, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Dari perkataan di atas merupakan bahasa verbal yang digunakan Ibu Dani untuk menghukum Fajar karena tidak memperhatikan penjelasannya. Ada analisa perkataan Ibu Dani yang kedua. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Dari perkataan di atas menunjukkan perkataan yang menekan Fajar lebih dalam lagi. Berdasarkan dari analisa dua perkataan tersebut, maka di sini Ibu Dani memegang posisi kontrol sebagai penghukum, karena langsung menghukum dan menekan si Fajar. Namun, jika kita analisis perkataan Ibu Dani yang ketiga, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dari perkataan di atas, di sini Ibu Dani membuat Fajar merasa bersalah dan telah mengecewakan Ibu Dani. Untuk itu, Ibu Dani di sini memegang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah sebagai penghukum dan sekaligus pembuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Ya, analisa yang pertama, Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Ini menunjukkan Fajar ingin diperhatikan. Kalau bahasa sehari-hari, cari perhatian dengan gurunya. Analisa sikap Fajar yang kedua, dia disuruh maju dan hanya diam terpaku, tetapi dia memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Dari kata-kata ini, memainkan spidol ini, si Fajar ini membutuhkan kesenangan. Kebutuhan kesenangan harus terpenuhi oleh Fajar. Untuk yang ketiga, masih sama. Fajar kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik. Sikap di atas menunjukkan sikap yang ingin diperhatikan dan menunjukkan sikap tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain.
Analisa sikap Fajar yang keempat, saat ditegur Ibu Dani ada kata-kata tidak tahu Bu, dan Fajar diam membisu. Nah, di sini posisi kebutuhan dasar yang diinginkan Fajar adalah tentang kebebasan. Membaca sikap Fajar, maka kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Seperti kita tadi belajar di awal, posisi pemantau adalah bertanggung jawab pada yang diawasi, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Biasanya pertanyaan yang akan diajukan adalah, Fajar, apa kamu tahu peraturan saat mengikuti KBM di kelas? Fajar, apa yang sudah kamu lakukan? Dan Fajar, apa kamu tidak tahu konsekuensi dari perbuatanmu? Apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kita dapat menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu, yaitu mengubah identitas anak yang gagal menjadi orang yang sukses. Saya akan menguatkan keyakinan anak dengan menggunakan kalimat yang menenangkan hatinya. Seperti, Fajar, manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita, baik ataupun buruk, pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Saya akan memahami alasan anak melakukan perbuatan itu dengan menggunakan kalimat yang tidak menghakimi. Contoh, Fajar, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Yang terakhir, pendekatan segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Saya akan menanyakan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Fajar, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama? Fajar, apa kamu pengen jadi orang seperti apa sehingga kita dapat menuntun Fajar dengan baik dan tepat. Terima kasih presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo Bapak Mustakfirin Asror. Terima kasih Pak Rifki. Saya mau bertanya. Pak, monggo Pak. Paparan yang Bapak sampaikan sangatlah bagus, tapi dari Bapak itu ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Yaitu pertama, dari posisi kontrol mana yang tepat sebagai tupoksi guru. Jadi guru itu dari yang panjenengan sampaikan, mana yang kontrol yang tepat untuk guru dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustakfirin. Langsung saya jawab Pak. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seharusnya guru itu menjadi seorang manajer, di mana seorang guru dalam menghadapi permasalahan tidak boleh langsung secara sepihak menghukum anak tersebut. Kita juga harus mengulik alasan-alasan anak tersebut, sehingga nanti didapatkan solusi yang tepat. Manajer itu kan memantau, terus istilahnya merangkul anak tersebut. Jadi tidak secara sepihak menghukum anak tersebut. Mungkin seperti itu Pak Mustakfirin Asror. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih.
Jadi terima kasih Bapak Ibu telah berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin besok kita dapat belajar bersama kembali lagi. Untuk itu, semoga ilmu tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.